Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hebat bermartabat bagi anak-anakku semuanya, kelas 10 peserta MPLS SMK Negeri 1 Sarirejo. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya masih bisa diberi kesempatan di pagi hari ini. Semoga saja hidayah, inayah dari Allah yang Maha Kuasa tetap terlimpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita dalam melaksanakan tugas, kita dalam melaksanakan pekerjaan diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kesehatan. Semoga kita sekeluarga tetap diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan. Anak-anak semuanya, selama 2 hari kegiatan MPLS dari ini telah berlalu dan telah kalian lalui. Semoga saja kegiatan MPLS ini tidaklah mengubah lagi tujuan dari MPLS yang telah kita laksanakan. Anak-anakku semuanya, di pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang tata tertib. Anak-anakku, tata tertib di SMK Negeri 1 Sarirejo. Apa dan bagaimana asal usul dari tata tertib tersebut? Tata tertib tersebut ada akibat dari ketentuan umum, dari kesepakatan umum, maka timbullah sebuah tata tertib. Ketika pelaksanaan tata tertib tersebut ada namanya pelanggaran. Dalam sebuah komunitas pasti ada yang melaksanakan tata tertib dengan baik dan ada yang tidak melaksanakan tata tertib dengan baik. Yang tidak melaksanakan tata tertib dengan baik adalah namanya pelanggaran. Selanjutnya akan ada hasil ataupun ada feedback dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Setiap kali kita melakukan pelanggaran tentunya ada satu yang namanya sanksi. Dan selanjutnya apabila kalian melaksanakan tata tertib tersebut, maka ada yang namanya reward. Apakah mereka itu? Marilah kita kupas bersama-sama. Untuk yang pertama, tata tertib. Tata tertib adalah rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap dan bertingkah laku, berucap, bertindak dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah. Yang kedua, pelanggaran tata tertib adalah setiap ucapan, perbuatan, dan sikap peserta didik. Kami ulang sekali, setiap ucapan, perbuatan, dan sikap peserta didik yang bertentangan dengan tata tertib sekolah. Selanjutnya ada sanksi. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib. Yang terakhir adalah reward. Anak-anak, reward itu adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang sering diucapkan di Indonesia ini, dan akhirnya reward tersebut tidak asing bagi kita semuanya. Namun reward itu apa? Reward adalah bentuk penghargaan yang diberikan pihak sekolah kepada peserta didik yang memiliki prestasi sesuai dengan ketentuan dari sekolah. Anak-anakku, tentunya dalam menyebutkan prestasi itu adalah menggetarkan diri kita, Semoga saja dengan getaran itu nantinya kalian semuanya menjadi anak-anak yang berprestasi dalam segala bidang dan dimanapun, sesuai dengan ketentuan di komunitas yang telah kalian dan anak-anakku.
maksud dan tujuan dari tata tertib adalah satu, memberikan pedoman dalam pembinaan disiplin dan kepribadian peserta didik. Yang kedua, mengatur dan mempelajar usaha pembinaan peserta didik yang berkarakter dan berkepribadian mulia. Anak-anakku, semoga saja dengan tata tertib nanti kalian akan menjadi terbiasa. Kalian akan menjadi terbiasa yang baik, sehingga baik tersebut akan menjadi karakter kalian. Karakter alumni SMK Negeri 1 Sidoarjo, karakter peserta didik SMK Negeri 1 Sidoarjo, karakter yang baik. Karena karakter yang baik itu bisa menentukan nasib. Anak-anakku semuanya, adanya tata tertib itu tanda tanya untuk siapa? Tata tertib perlu Anda ketahui semuanya. Tata tertib itu untuk semua peserta didik SMK Negeri 1 Sidoarjo. Karena setiap peserta didik wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib secara konsekuen, konsisten, dan penuh kesadaran. Anak-anakku, Anda semuanya akan merasakan bagaimana seorang yang disiplin terhadap tata tertib, bagaimana menjadi seorang yang taat terhadap tata tertib. Insya Allah nanti kehidupanmu akan menjadi mudah. Anak-anak semuanya yang tetap bersemangat di hari ini, kami akan membacakan tata tertib yang ada di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Tata tertib yang ada di SMK Negeri 1 Sidoarjo itu mempunyai dasar hukum yang sudah tercatat ke pemerintahan negara Republik Indonesia. Di antaranya menyangkut satu, hal masuk sekolah. Hal masuk sekolah, nanti kalian akan ketemu bel masuk sekolah, lonceng masuk sekolah. Lonceng masuk sekolah dibunyikan pada pukul 07.00 dan peserta didik wajib hadir di sekolah sebelum pukul 07.00. Sebelum mulai pembelajaran, peserta didik diberikan keterbiasaan agar Anda semuanya nanti tidak lupa terhadap Sang Pencipta. Kita sebelum mulai pelajaran sampai semuanya sholat duha berjamaah, berdoa bersama-sama agar kehidupan kita menjadi seimbang antara jiwa dan raga, antara lahir dan batin. Lahir kita belajar, batin kita meminta kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi sesuai dengan visi dan misi SMK Negeri 1 Sidoarjo, semoga saja dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Di samping hebat, kalian juga mempunyai martabat hebat, bermartabat. Anak-anak semuanya, kami informasikan selanjutnya untuk jam dimulai hari Senin, Selasa, dan Rabu pukul 06.45 sampai dengan 16.00 dalam kurun ketika sebelum masa pandemi. Namun setelah masa pandemi jam itu disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Anak-anakku semuanya, selanjutnya anak-anakku semuanya, kami yakin di antara kalian itu suatu saat pasti akan merasakan keterlambatan. Kalian akan melaksanakan keterlambatan datang ke sekolah. Siapakah peserta didik yang terlambat datang ke sekolah? Jika peserta didik datang ke sekolah setelah bel dibunyikan, itu dinyatakan siswa tersebut terlambat ke sekolah.
Dan agar bisa masuk ke sekolah, maka peserta didik tersebut harus lapor kepada penjaga pintu gerbang. Harus lapor kepada penjaga pintu gerbang. Setelah itu, kalian akan lapor kepada guru piket untuk mendapatkan surat izin mengikuti pembelajaran. Anak-anakku semuanya, hal-hal yang ada kaitannya dengan ketertiban peserta didik nanti akan kami bagikan di panduan siswa, dan di situ di halaman yang terakhir nanti akan kalian temui tata tertib peserta didik. Selanjutnya anak-anakku semuanya, di saat melaksanakan PBM, proses belajar mengajar, ataupun saat kalian melaksanakan pembelajaran, maka kalian tidak diperkenankan untuk meninggalkan pembelajaran tersebut kecuali atas izin guru mata pelajaran yang ada di saat itu. Anak-anak semuanya, kegiatan pembelajaran ini nanti diawali dengan doa dan juga diakhiri dengan doa. Selanjutnya anak-anakku, yang kedua, ada yang namanya kewajiban peserta didik. Kewajiban peserta didik. Kewajibannya yang pertama adalah hadir di sekolah pukul 06.30 sebelum sholat duha dan berdoa bersama. Yang kedua, mengikuti sholat duha berjamaah dan berdoa bersama-sama 06.45 sampai 07.00 sebelum KBM dimulai. KBM adalah kegiatan belajar mengajar dimulai. Selanjutnya anak-anak semuanya mendapatkan izin tertulis dari guru piket, dan guru mengajar apabila akan meninggalkan sekolah pada jam pelajaran. Anak-anak, jika ada semuanya terlambat ataupun kepingin izin untuk meninggalkan kelas atas keperluan sesuatu, maka kalian berhak untuk meminta izin kepada guru piket ataupun guru kelas saat itu, anak-anak semuanya. Selanjutnya anak-anak semuanya, ini yang tak kalah pentingnya adalah pakaian ataupun seragam yang dipakai di SMK Negeri 1 Sarirejo. Yang pertama, pakaian seragam nasional putih abu-abu adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, dan jenis model warnanya sama, berlaku secara nasional di seluruh Indonesia. Pakaiannya itu sama. Yang pertama, seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa. Pada hari lain saat pelaksanaan upacara bendera, itu adalah putih abu-abu. Senin dan Selasa memakai putih abu-abu. Pada saat upacara bendera dilengkapi topi, band, ikat pinggang, warna ikat pinggang, dasi, dilengkapi dengan logo di bagian depan topi. Di bagian depan topi nanti dilengkapi logo SMK Negeri 1 Sarirejo. Ingat ya anak-anak semuanya, untuk hari Senin, Selasa memakai baju putih abu-abu. Ketika melaksanakan upacara ataupun apel di hari Senin, wajib memakai atribut lengkap. Selanjutnya anak-anakku semuanya, setelah hari Senin dan Selasa ada hari Rabu dan Kamis. Peserta didik menggunakan pakaian seragam batik. Dalam hal ini seragam batik khas sekolah SMK Negeri 1 Sarirejo. Batik khas SMK Negeri 1 Sarirejo yang berdirikan karakteristik sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu. Selanjutnya anak-anak semuanya, hari Jumat peserta didik dapat mengenakan pakaian
ataupun seragam kepramukaan. Selanjutnya, atribut dan kelengkapan pakaian adalah yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah, terdiri dari band, organisasi, kepesertaan didikan, band, nama peserta didik, band nama sekolah, dan nama kabupaten. Oleh sebab itu anak-anak semuanya, band itulah yang membedakan antara peserta didik dari sekolah mana dari sekolah mana. Karena seragam pada hari Senin, Selasa, dan Jumat itu adalah seragam nasional, putih abu-abu dan seragam pramuka. Untuk membedakan dari satuan pendidikan mana, itu dilihat dari band yang dipakai. Oleh sebab itu, band harus terpasang di tempatnya. Anak-anak dalam melaksanakan ataupun dalam memakai seragam, kalian harus memakai seragam yang sesuai. Apabila seragam putih abu-abu, yang atas putih, yang bawah abu-abu, tidak boleh dipadukan. Yang atas putih, yang bawah pramuka. Ataupun ketika kalian memakai baju batik, kalian tidak boleh memadukan dengan bawahan lainnya. Dalam arti seragam batik itu mestinya yang atas batik, yang bawah adalah celana pramuka, tetapi Anda merubahnya. Yang atas batik, yang bawah adalah putih abu-abu. Kami ulang, yang atas batik, yang bawah putih abu-abu. Mohon untuk tidak melaksanakan yang seperti itu anak-anak semua. Hal lainnya, sepatu hitam, kaos kaki putih atau hitam untuk putra dan putri kecuali saat olahraga menyesuaikan. Ikat pinggang juga ikat pinggang yang ada logo SMK di satu sari. Selanjutnya anak-anakku semuanya, untuk menandakan kita seorang pendidik itu dinilai dari penampilan. Di antara penampilan tersebut ada penampilan rambut dan make up. Ada penampilan rambut dan make up. Untuk menjaga keindahan dan kerapian rambut sesuai norma yang berlaku, untuk putra ukurannya yang atas 3, yang bawahnya 2, yang bawahnya lagi 1, atau 3, 2, 1. Tidak boleh di model garis ataupun di model panjang pada bagian belakang untuk putra. Pak, saya kepingin kata Pak, saya kepingin rambutnya ada garisnya di sebelah sini. Dikasih 1, 2, 3, tidak boleh. Baik 1, 2, 3 ataupun lebih dari 3 tidak boleh ada garisnya. Ataupun dibalik, yang atas 1, yang tengah 2, yang bawah 3, tidak boleh. Ataupun dibalik lagi, yang sini 1, 2, kemudian 3 ada di belakang, tidak boleh anak semua. Jadi marilah kita berpenampilan sebagai seorang peserta didik sesungguhnya. Selanjutnya yang kedua, tidak memakai anting-anting, titik, tato, kalung, gelang, dan rantai di saku untuk putra. Model Pak, modis Pak. Kalian modisnya masih di komunitas. Kalian modisnya masih di komunitas sekolah. Jadi modis di sekolah itu adalah tidak boleh meninggi kupingnya, menato kulitnya, berkalung, mempunyai gelang, ataupun rantai di saku. Ya anak semuanya. Selanjutnya yang ketiga, rambut disisir rapi, tidak boleh dicat warna ataupun disambung. Untuk putri, ya untuk putri rambutnya tidak boleh disambung. Untuk putra dan putri rambutnya tidak boleh diwarnai. Kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa, karena itu adalah termasuk anugerah kepada kita semuanya. Selanjutnya yang nomor 5, nomor 4, tidak memakai perhiasan berlebihan, tato, tindik, telinga,
lebih dari satu untuk putri. Kami ulang, untuk putri. Yang keempat, tidak boleh memakai perhiasan berlebihan. Tahu, titik di telinga yang lebih daripada satu untuk putri. Selanjutnya yang nomor 5, alis tidak boleh dicukur dan tidak memakai kosmetik yang berlebihan. Alisnya terlalu tebal juga tidak boleh. Alisnya tidak ada potongan, dipotong tidak boleh. Make up pun sewajarnya saja, make up ala peserta didik. Ya, tidak boleh berlebihan. Dan boleh make up tapi biasa saja, tidak boleh yang berlebihan. Selanjutnya anakku, yang keenam, tidak boleh memakai cat kuku untuk putri. Cat kuku yang berbagai macam, ada yang cat, ada yang apa, dan lain sebagainya. Yang kalian yang mengerti mana yang cat. Selanjutnya anak-anakku, hal-hal yang berkaitan dengan HP, peserta didik tidak dianjurkan. Peserta didik tidak dianjurkan untuk membawa HP. Namun, apabila peserta didik yang dengan terpaksa membawa HP, pihak sekolah tidak bertanggung jawab atas keamanannya. Apabila terjadi kehilangan. Anak-anakku semuanya, ketika Anda semua harus terpaksa membawa HP, maka mohon HP tersebut dipakai dengan maksimal. Kalian memakai HP boleh saat istirahat, boleh saat sebelum pembelajaran dimulai. Namun apabila kalian memakai HP saat pembelajaran, maka itu juga termasuk pelanggaran. Jika guru di kelas tersebut tidak menganjurkan kamu untuk memakai HP di kegiatan pembelajaran. Anak-anakku semuanya, begitulah kami lanjutkan tentang larangan peserta didik. Larangan peserta didik yang pertama, tanpa izin. Kami ulang, tanpa izin meninggalkan kelas. Tanpa izin meninggalkan kelas ketika ada proses belajar mengajar. Seperti contoh, ada salah satu siswa namanya Dinda dan Lulus. Saat ini ada di pembelajaran, tapi dua siswa tersebut pergi meninggalkan pembelajaran tersebut tanpa izin saya selaku pengajar yang di kelas ini. Anak-anak, yang kedua, mengoperasikan pesawat handphone yang seperti kami ceritakan ini. Yang ketiga, membawa, menyimpan dan menonton atau melihat buku atau gambar komik ataupun novel. Bisa dimulai anak, menyimpan gambar porno, video porno, itu juga termasuk pelanggaran, yaitu melanggar tata tertib SMK Negeri 1 Sehari Raya. Selanjutnya, membawa, menyimpan dan merokok di lingkungan sekolah maupun di sekitar sekolah dengan radius 1 km dan selama mengenakan seragam sekolah. Ketika Anda di sekolah, Anda membawa, Anda menyimpan dan Anda merokok di lingkungan sekolah ataupun di sekitar lingkungan sekolah ataupun ketika memakai baju sekolah, mohon untuk menghormati dirinya sendiri. Mentaati tata tertib sekolah itu sama saja dengan menghormati dirinya sendiri. Semisal ada anak SMK Negeri 1 Sehari namanya Mas Indra. Beliau membawa apa dari rumah karena dititipkan ayahnya. Mohon untuk tidak dibawa ke sekolah. Contohnya, Mas Indra merokok di lingkungan sekolah, itu pun juga termasuk
pelanggaran, melanggar tata tertib sekolah. Mas Indra merokok ketika memakai baju sekolah, itu juga termasuk pelanggaran peserta didik atau melanggar tata tertib sekolah. Anak-anakku, selanjutnya membawa barang-barang terlarang seperti narkoba, minuman keras, berbagai senjata tajam ataupun senjata api, petasan ataupun mercon, dan bahkan peledak lainnya. Itu juga dilarang anak-anak. Lanjut, menggunakan aksesoris yang tidak sesuai dengan aksesoris sekolah. Semisal topi, sweater, jumper, jaket, kalung, gelang, dan aneh-aneh. Pak, saya sekolah harus pakai jaket, Pak. Silakan dipakai. Saya berangkat ke sekolah harus memakai jaket, Pak. Silakan memakai jaket. Tetapi di lingkungan sekolah, jaket tersebut dilepas. Ketika mengikuti pembelajaran, jaket tersebut harus dilepas. Kecuali ada hal-hal tertentu yang harus memakai jaket. Ketika sakit, diharuskan memakai jaket, maka dipersilakan jaket tersebut untuk dipakai atas izin guru piket dan guru pelajaran. Anak-anakku semuanya selanjutnya berbuat, bersikap, dan berbicara yang tidak senonoh, tidak sopan, dan tidak santun, baik teman sendiri maupun dengan guru dan karyawan. Ya, dijaga tangan, dijaga kata-katanya. Bagaimana kita belajar untuk menjadi seorang yang santun, seorang yang mempunyai tata krama ketika menjalani pendidikan SMA Negeri 1 Sarirejo. Anak-anak semuanya kita lanjutkan. Ada kalian pun dilarang melakukan tindakan kekerasan fisik, dilarang melakukan kekerasan tindakan fisik maupun non fisik sesama peserta didik, karyawan ataupun guru, dan juga kepala sekolah. Itu sangat dilarang sekali untuk melakukan kekerasan fisik. Selanjutnya, mencoret-coret dan mengotori bangunan sekolah seperti bangku belajar sekolah. Anak-anakku semuanya selanjutnya merusak, menghilangkan dan menghancurkan fasilitas yang ada di sekolah. Itu juga dilarang. Nomor selanjutnya, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi di lingkungan sekolah. Sampai Negeri 1 Sarirejo sekolahnya luas. Maka ketika Anda menggunakan sepeda motor, mohon kecepatannya diatur maksimal 15 km per jam. Itu maksimal. Ya, lebih pelan lebih baik. Kita lanjutkan. Melakukan perjudian dalam bentuk apapun di sekolah. Entah judi mainan, entah judi beneran, tidak boleh. Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu, bukan untuk tempat perjudian. Selanjutnya, anak-anak melakukan perkawinan atau pernikahan selama mengikuti masa pendidikan. Contoh, kalian sebagai seorang siswa tetapi kalian menikah, maka itu adalah melanggar tata tertib sekolah. Oke, kita lanjutkan. Melakukan keonaran, keributan, dan perkelahian di sekolah. Itu juga dilakukan. Dan yang terakhir, larangan peserta didik keluar dan masuk sekolah tidak melalui pintu gerbang. Ya. Selanjutnya, anak-anakku, hak peserta didik. Hak kalian di SMA Negeri 1 Sarirejo, anak-anak kelas 10 perlu diketahui. Yang pertama, presensi kehadiran. Presensi kehadiran itu absen kehadiran kalian di SMA Negeri 1. Baik anak-anakku semuanya. Selanjutnya kami akan bersosialisasi tentang hak peserta didik SMA Negeri 1 Sarirejo. Hak kalian di SMA Negeri 1 Sarirejo.
Yang pertama adalah presensi kehadiran. Peserta didik diatur sesuai dengan kebijakan sekolah. Ketika hadir di SMK Negeri 1 Sidoarjo ada presensi kehadiran. Yang kedua, peserta didik menggunakan sarana dan prasarana sekolah setelah mendapatkan izin dari sekolah. Semisal Anda memakai mobil SMK Negeri 1 Sidoarjo untuk praktek teknik kendaraan ringan. Anda memakai mesin bubut, mesin fresh, mesin gereja. Anda memakai sepeda motor SMK Negeri 1 Sidoarjo, Anda memakai syuting, Anda memakai komputer, Anda memakai mesin jahit, maka Anda bisa melaksanakan itu. Anda bisa memakainya asal dengan izin kepada yang berwenang. Dalam hal ini yang berwenang adalah Kapolri dan juga ada wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana. Selanjutnya hal yang biasakan Negeri 1 Sidoarjo mendapatkan perlakuan yang sama. Di SMK Negeri 1 Sidoarjo itu tidak mengenal perbedaan, tidak diperbolehkan membeda-bedakan antara si A dan si B, antara si kaya, antara dengan si miskin, antara si ganteng dan antara si tidak ada, antara si cantik dan si tidak cantik, dan seterusnya. Tidak boleh membuat perbedaan seperti itu. Hak kalian, tidak ada perbedaan. Selanjutnya anak-anak semuanya, peserta didik mengikuti kegiatan sekolah. Seluruh kegiatan SMK Negeri 1 Sidoarjo kalian boleh mengikutinya. Saya ikut 100 kegiatan Pak, persilakan. Ya. Selanjutnya anak-anak semuanya, peserta didik mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Ya. Anak-anak selanjutnya ada sanksi dan pelanggaran. Sanksi dan pelanggaran ini adalah sesuai dengan yang ditetapkan di sekolah. Di dalam buku panduan siswa nanti akan tertulis kolom-kolom pelanggaran apa yang kalian perbuat. Nanti yang mencatat itu adalah wali kelas, guru, tim taktik. Di atas tim taktik ada BK dan ada wakil kesiswaan dan juga ada kepala sekolah SMK Negeri 1 Sidoarjo bisa menuliskan pelanggaran-pelanggaran yang kalian perbuat itu. Maka buku panduan siswa tersebut jangan sampai hilang, dan ketika ada kegiatan apapun buku itu harus dibawa. Anak-anak semuanya, jenis pelanggaran dan bobot sanksi, ya, itu sudah ditulis mulai 5 poin, yaitu tentang datang terlambat 5 poin sampai dengan nikah atau kawin dalam pendidikan itu adalah 100 poin. Peserta didik telah mencapai bobot poin pelanggaran 5 sampai dengan 20 diizinkan mengikuti pelajaran, dilibatkan kebersihan di lingkungan dan peringatan. Dan peserta didik mencapai bobot 80 sampai 100 dikembalikan kepada orang tua dan dipersilakan mengajukan pindah ke sekolah lain. Anak-anakku semuanya, tentunya itu sekilas tentang tata tertib peserta didik SMK Negeri 1 Sidoarjo. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi peserta didik. Syukur kita wujudkan dengan ucapan dan kita wujudkan dengan tindakan. Kita ucapan bisa ngomong alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah, dan juga dengan tindakan itu adalah apa? Tindakan itu adalah dengan melaksanakan apa yang telah kita laksanakan dengan baik. Semisal kita menjadi siswa, maka kita harus menjadi siswa yang baik, menjadi siswa yang berprestasi, menjadi siswa yang taat terhadap tata tertib sekolah. Diniati dengan baik, niat dalam hati, bismillahirrahmanirrahim, saya sukses, saya niat sekolah di SMK Negeri 1 Sidoarjo, saya siap menjadi orang, saya siap menjadi manusia yang hebat, bermartabat. Sekian dari kami anak-anakku semuanya atas penerangan
tentang tata tertib peserta didik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kata ataupun tindakan-tindakan kami yang kurang sopan ataupun yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat bermartabat.